Butin ada case-nya Mayang sama Cika nih gitu. Timku ngomong gitu. Pas aku telusurin, wah gila ini kayaknya parah banget ya, karena memang intens banget kan dari netizen tuh, bener-bener kayak aku lihat rame banget gitu. Dan pasti kan kalau yang kayak gitu ngalamin sendiri, kita aja kalau ada orang yang nggak senang 1-2 biji kayaknya aduh bisa sedih gitu ya. Apalagi kayak satu Indonesia tuh kayak lagi pusatnya tuh ke situ gitu. Karena apa, biasa orang tuh melakukan hal itu karena kemarahan yang ada dalam diri mereka, kesedihannya mereka nggak tahu mau tuangin kemana, mereka nggak bisa lepasinnya, mereka nggak bisa regulate, jadi mereka cuma bisa tuangin ke orang lain. Nah sehingga akhirnya pas aku ngeliat, gila ya ini kalau jadi kayak gini ya pasti akan intens banget rasanya. Terus ternyata ya Tuhan yang temuin lah gitu kan, jadi bisa hari ini datang gitu ngebantuin buat ngeringanin bebannya. Ya sudah, rasanya jadi kayak, ya buat aku sendiri sih aku happy juga sih bisa kayak gitu. Dan kalau ketemu mereka ya seneng, karena mereka juga awal ketemu ya ramah, ngobrolnya juga enak kayak gitu ya. Jadi ya, banyak dari mereka yang kadang-kadang malu untuk cerita. Sistem perbantuan kita dari dulu itu kita harus menceritakan semua persoalan ya. Tapi kalau sekarang kita bisa lepaskan bebannya bahkan tanpa dia ceritakan detail. Karena siapa yang bully kamu, yang ngatain kamu apa, tadi aja kalau nggak ditanyain Mbak, saya nggak pernah tahu tuh dia dikatain apa. Karena saya dari tadi sampai selesai tuh podcast semua ada rekamannya semua, itu bisa dilihat gitu. Saya nggak nanya sama sekali, maksudnya lebih detail ya. Saya cuma bilang emang mereka ngomongin apa, ya begitu deh, ya udah berarti saya udah nggak gali lagi ke situ gitu. Karena saya hargain kalau misalkan dia emang buat itu dia, tapi ya bukan berarti kita nggak bisa proses emosinya. Dengan walaupun dia simpan rahasianya dia, kita tetap bisa clear out, kita buang beban emosinya. Jadi ketika hilang ya udah kosong aja gitu. Mungkin pengen curhat apa sih ke Koko? Apa sih yang kamu alamin? Apa ya? Kayak udah mau nangis. Enggak. Ya pengen ceritain ini aja sih, gimana caranya buat ngendaliin mood. Karena aku kan orangnya moodian banget. Gimana tuh kalau orang yang kemudian? Moody itu biasa karena beban sih biasa gitu ya. Jadi kayak emosi yang kita kayak kalau dibilang kan kristalisasi keringat gitu ya. Kalau ini kristalisasi emosi gitu. Jadi karena udah saking kita mungkin punya kesedihan atau apa, yang kekesalan kepada orang lain yang kita nggak bisa tuangkan, kita pendem. Nah dari pendemannya itulah yang kita perlu buat diberesin gitu. Jadi kalau udah lepas ya udah kayak ringan gitu rasanya. Ya, biasanya efeknya dari mana sih? Apa dari lingkungannya, apa dari internal keluarga atau seperti apa gitu? So pasti ya banyak dampak, karena kan memang ngalaminnya kan guncangan banget, apalagi habis kehilangan kakak kan waktu itu. Terus langsung ada case-nya lagi, lanjut lagi yang saya juga cukup ngikutin ya pas lagi terakhir habis dikasih tahu gitu kan. Jadi tahu lah kurang lebih intensitas bebannya tuh kayak gimana. Kalau Anda mungkin di posisi yang sama, mungkin kita nggak setahan mereka juga. Gitu. Tadi kan Mayang sempat cerita bagaimana dia apa yang dia rasain dan paling menyakitkan dikatain babu seperti itu. Nah kalau kamu sendiri apa nih yang pengalaman paling menyakitkan mungkin? Sekarang kan orang juga tahu ya kalian berdua banyak dibully gitu. Nah seperti apa? Kalau ke fisik sih aku nggak pernah mau baca ya, cuman yang paling sering itu nyuruh bunuh diri aja sih kan. Bunuh diri? Ya. Gimana? Ya nge-DM, kenapa lo nggak bunuh diri aja sih kayak gitu. Terus kamu jawab katanya? Enggak, ya udah baca aja. Apa yang kamu rasain ketika disuruh bunuh diri? Nggak bisa tidur juga atau gimana? Enggak sih, aku tipe orang yang enggak terlalu mikirin banget. Cuman kalau misalnya emang diomongin kayak gitu kan kita mikir ya, emang aku salah apa sih kayak gitu. Cuman kayak udah. Sempat bikin kamu nangis? Nangis, ya aku kalau nangis suka ngegeracokin Kamayang sih. Jadi mungkin Kamayang ngebebanin juga. Gak apa-apa, sumpah gak apa-apa. Jadi pernah kamu balas mungkin apa gitu DM atau mungkin bulian mereka? Kalau bulian aku nggak pernah balas. Kalau positif ya kadang aku balas. Kalau Cika? Ya sama, kalau positif pasti aku balas sih pasti itu. Kalau yang bulian ya bodo amat deh. Sampai sekarang IG masih aktif atau gimana? Aktif. Justru kalau mereka nggak senang malah makin aku upload. Kenapa? Nggak apa-apa. Kayak kemarin kan kamu sempat viral ya yang latihan nyanyi hahaha gitu. Nah gimana respon kamu sendiri? Itu kan sempat banyak bulian juga di situ ya, atau bahkan dijadikan meme. Ya itu ya udah jadi bahan lucu-lucuan kita juga sehari-hari. Kadang si adik kecil kita juga kadang suka ngeledekin kita kayak hahaha itu tiap hari begitu. Tapi udahlah
itu jadi apa bahan lucu-lucuan juga setiap harinya. Sempet bikin sakit hati nggak? Kan itu banyak ya yang bikin kayak gitu. Enggak sih, sakit hati enggak. Karena emang warming up vokal kan emang seperti itu. Karena mereka nggak tahu aja, jadi ya udah dikiranya buat bahan lelucon.